Kemudian dengan darah Dajjal masih berleleh dan Dajjal sudah mati, ya, dengan darah itu Nabi Isa datang kembali ke Damaskus, ke Suriah, yang ada Imam Mahdi dan orang-orang Yahudinya. Nabi Isa memperlihatkan Dajjal sudah mati. Orang beriman takbir, Allahu Akbar, Allah. Orang Yahudi semuanya lari melepaskan senjata mereka. Mereka lari bersembunyi. Saat itulah, kata Rasulullah, seluruh orang beriman mengejar mereka. Itu adalah pembunuhan yang terakhir orang Yahudi habis-habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Dajjal ini ada yang mampu mengalahkan. Siapa dia? Dia adalah sosok yang tentunya juga sering disebut Rasulullah SAW. Dan kalau melihat beliau, Dajjal akan meleleh kulitnya. Siapa yang dimaksud? Langsung saja kita akan dengar uraian dari guru kita, Buya Ustaz Zulkifli M. Ali. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Buya. Kemudian dengan darah Dajjal masih berleleh dan Dajjal sudah mati, ya, dengan darah itu Nabi Isa datang kembali ke Damaskus, ke Suriah, yang ada Imam Mahdi dan orang-orang Yahudinya. Nabi Isa memperlihatkan Dajjal sudah mati. Orang beriman takbir, Allahu Akbar, Allah. Orang Yahudi semuanya lari melepaskan senjata mereka. Mereka lari bersembunyi. Saat itulah, kata Rasulullah, seluruh orang beriman mengejar mereka. Itu adalah pembunuhan yang terakhir orang Yahudi habis-habisnya. Dimanapun orang Yahudi bersembunyi, di balik batu, di balik tembok, di balik pohon, semuanya Allah izinkan bicara saat itu. Hai Muslim, ini ada Yahudi yang bersembunyi di belakang saya. Sini, tangkap dia dan bunuh. Kata batu, kata pohon, kata tembok. Di mana saja mereka bersembunyi, di gorong-gorong, berbicara itu. Saking bencinya alam ini kepada mereka, ya. Selama ini mereka membunuh orang Islam, ya. Baru itulah momen di mana pembalasan itu. Ya. Illal gharqad. Yang tidak mau berbunyi dan tidak mau bersuara, tidak mau memberitahu di mana orang Yahudi, pada orang Yahudi bersembunyi di baliknya hanyalah pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, kata Rasulullah. Sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Untuk diilmui oleh kita bersama, sekarang pohon gharqad itu telah ditanam lebih 240 juta batang pohon. Itu saking takutnya mereka. Iya, dan itu udah besar-besar, Mas Hari. Udah tinggi 5 meter, 7 meter, 10 meter. Batang-batang pohon itu udah tinggi-tinggi sekarang. Dan mereka yakin ini pohon yang akan berpihak dengannya. Saking bodohnya itu otak. Harusnya kalau mereka percaya, beriman aja lah Islam. Masuk Islam, kenapa bodoh amat? Malah pohonnya dibangun banyak, ditanam banyak-banyak. Kan bodohnya nggak ketulungan. Jaga-jaga kalau Islam bener nih kita salah kan. Gitu. Ya Allah. Itu Nabi Isa sampai kapan? Nabi Isa, Masya Allah, kalau kita dengarkan riwayat-riwayat yang dipandukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, beliau ini, kata Rasulullah, ketika diangkat ke langit usianya 33 tahun. Di langit beliau hidup ribuan tahun, tapi mesin waktu untuk Nabi Isa di-off-kan oleh Allah. Jadi di langit itu mesin waktu tidak berlaku. Jadi dia nanti turun ke bumi masih dalam usia 33 tahun. Ya. Di satu riwayat Rasulullah mengatakan Nabi Isa hidup di bumi 40 tahun. 40 tahun berarti nanti 7 tahun setelah dia turun, dia menikah dulu sama orang muslimah Arab lalu meninggal dunia. Itu di masa-masa dunia sudah aman, ya. Di hadis yang lain setelah dia turun 40 tahun kemudian Nabi Isa baru meninggal dunia. Wallahu a'lam mana yang benar, dan dalam hal ini Buya tidak berani memastikan bahwa 40 tahun yang benar yang setelah dia turun atau 7 tahun yang benar. Dalam hal ini Buya tidak bisa memastikan, yang jelas ada 2 riwayat hadis. Oke. Kerjaan utama Nabi Isa apa? Satu membunuh Dajjal. Ya. Yang kedua, mendampingi Imam Mahdi untuk mewujudkan keadilan di muka bumi. Yang ketiga, mengajak seluruh orang Kristen sedunia kembali bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Nabiullah Rasulullah, ya, Abdullah. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam akan diakui sebagai seorang manusia penyembah Allah. Gitu. Jadi klarifikasi besar. Ya, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Sebelum matinya Isa, Allah akan jadikan seluruh ahli kitab yang beriman kepadanya untuk menyatakan keimanan dengan Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau kalau saya pernah dengar
beliau juga akan memenuhi semua babi kalau nggak salah. Kita masih belum selesai lagi nih. Oh, masih. Jadi ya, itu yang misi besar yang ketiga ya. Yang keempat, dia mengangkat dan menghapus semua perpajakan di muka bumi. Makin kesini coba lihat negara-negara manapun makin jahat kepada rakyatnya. Semua dipalain dengan pajak, ya kan? Dan kalau kita baca 70 dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, pajak adalah termasuk dosa besar. Ya, seharusnya rakyat jangan diberatkan dengan beban dipajak, malah rakyat yang diberikan subsidi sumbang kehidupan, dipermudah segala macamnya. Ini malah rakyatnya dipalain. Oke, dan Nabi Isa menghapus itu. Lihat Arab Saudi sekarang, gila-gilaan dia majain dan malain semua manusia yang hidup yang bernafas di Arab Saudi hari ini, dipalain habis-habisan. Ya, hari ini Arab ini terlambat, Arab Saudi, Arab yang lainnya sudah sebelumnya memberlakukan pajak demi pajak ya. Di seluruh dunia, ya termasuk di sini di negeri kita juga. Seolah-olah pajak itu sumber pemasukan yang sangat menjanjikan ya. Padahal itu salah satu yang dihapus oleh Nabi Isa. Kenapa dihapus? Berarti itu buruk. Itu tidak layak ada. Kemudian berikutnya yang akan dihabisi oleh Nabi Isa adalah semua babi. Nabi diperintah oleh Nabi Isa kubur. Jangan ada yang dibakar karena membakar makhluk hidup itu diharamkan dalam Islam. Jadi dikuburkan saja ya, dibunuh, kuburkan semuanya. Ya, setelah itu tidak ada lagi babi di muka bumi. Oke, berikutnya Nabi Isa alaihissalam bertugas, dan ini tugas yang cukup berat. Pimpin olehmu semua orang-orang yang beriman agar lari dari Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang Ya'juj Ma'juj sudah lepas, kata Allah. Ya, jadi Allah wahyukan kepada Nabi Isa, lari, bawa Al-Mahdi, bawa semua orang beriman bersamamu lari. Kemana lari? Disuruh ke Wadi Muqaddas Tua, lembah Muqaddas Tua. Tempat Nabi Musa diresmikan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tempat Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah melalui media batang pohon yang berapi. Itu Wadi Muqaddas Tua. Di situ terdapat Gunung Tursina. Watini wazaitun waturisinin. Tursina. Jadi Nabi Isa nanti ke sana larinya. Orang beriman yang bersama dengan beliau, ketika mereka naik ke atas bukit, mereka dengar hiruk pikuk Ya'juj Ma'juj lagi mengejar mereka. Dan ketika sampai di kawasan itu terhalang, mereka semua tak bisa masuk kawasan Wadi Muqaddas Tua. Mereka tak bisa untuk mendaki karena di bawah sudah Allah jadikan tempat itu tempat yang terhalang dari Ya'juj Ma'juj. Dari atas Nabi Isa bisa melihat Ya'juj Ma'juj, sejauh mata memandang Ya'juj Ma'juj semua. Berarti jutaan itu. Wih, apa kata Rasulullah? Tidak ada satupun kekuatan di bumi bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Mereka adalah manusia-manusia yang tubuhnya kecil-kecil, mukanya seperti pantat kuali yang kena tempeleng, kata Rasulullah kan. Ceper-ceper dan bulat-bulat mukanya, hidungnya pesek-pesek, matanya kecil-kecil, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka ini jumlahnya dalam setiap 1000 orang manusia, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj satu kalian. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa melawan mereka. Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj ini adalah tanda besar kiamat yang keempat. Jadi urutannya Dukhon, Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj Ma'juj. Dari mana mereka keluarnya ini? Mereka keluar dari dimensi yang Allah sembunyikan. Jadi dulu ketika mereka dikurung, mereka hanya sebuah penjahat ya, mafia atau gangster dari sebuah negara kecil ya. Tapi ketika dikurung oleh Zulkarnain yang agung di dalam surah Al-Kahfi, dengan dari 2 gunung yang memang dicor ujung gunung ke ujung gunung, sementara di sini nggak bisa mereka lewat ya. Mereka ini sekarang yang diyakini oleh para dari sejarah Ibnu Battuta, ahli sejarah dan penempuh perjalanan seluruh muka bumi, Ibnu Battuta, ahli sejarah Islam, mengatakan tempatnya di Samarkand dan Azerbaijan sekarang. Uzbekistan. Ya, jadi ketika itu dicor 2 gunung ini, mereka nggak bisa. Tapi nanti ketika tiba jadwalnya dan waktunya, dengan menyebut nama Allah, akhirnya mereka diizinkan Allah untuk lepas. Dan saat itu mereka sudah beranak pinak. Berjumlah mereka sudah, hari ini mesin waktu juga Allah off-kan dari mereka. Mereka tetap hidup tapi mereka beranak pinak. Waktu mereka terus berjalan tanpa mati-mati. Jumlah mereka terus bertambah. Di mana mereka sekarang? Kenapa mereka tak nampak? Kok satelit nggak bisa baca? Kalau Allah sudah memutuskan untuk tidak nampak, apapun teknologinya tidak akan bisa melihat. Tapi ketika muncul, mereka turun dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Ya, kayak di Mumiritan lagi, dari perbukitan dengan cepat mereka menutupi muka bumi ini. Sejauh mata memandang, kalian akan lihat kepala-kepala Ya'juj Ma'juj semuanya. Dan mereka membunuhi seluruh bangsa Arab yang tidak selamat, yang tidak bisa bersembunyi akan dibantai. Makanya kata Rasulullah, celaka bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan habis dibantai dalam keadaan berkeringat dingin. Ada apa ya Rasulullah, kata istrinya? Saya mimpi
bahwa tembok yang membentengi Ya'juj Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain sudah berlubang sebesar ini. Kan gitu kata Rasulullah. Berarti ini sudah dekat sekali mau keluar Ya'juj Ma'juj. Itu ribuan tahun yang lalu loh Nabi ngomong, 1400 tahun yang lalu. Seharusnya di masa kita ini. Semoga Allah lindungi kita dan kita berharap Allah wafatkan kita duluan lah. Sebelum ketemu dengan makhluk. Ya, karena dia sampai nggak kemari? Sampai. Dari mana dasarnya? Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu jengkal pun bumi Allah ini kecuali Ya'juj Ma'juj pasti sampai ke sana. Berarti di Indonesia sampai dong. Ke Jakarta sampai, ke Bandung, ke Garut, kemana-mana sampai. Berapa yang tersisa itu? Yang mana? Yang nggak kena sama Ya'juj Ma'juj. Enggak tahu. Kita tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Karena tidak ada penjelasannya. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa adalah orang beriman yang berhasil lari ke Gunung Tursina. Itu ya. Jadi ketika beberapa hari mereka di sana, mereka kelaparan kata Rasulullah. Nabi Isa kelaparan. Imam Mahdi kelaparan. Orang-orang beriman kelaparan semuanya. Setelah itu Nabi Isa baru angkat tangan. Inilah doa beliau. Ya Rabb, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka kecuali Engkau. Ya Allah, binasakan mereka dengan kekuatan-Mu. Kata Rasulullah, dalam satu malam itu seluruh Ya'juj Ma'juj semuka bumi Allah matikan serentak. Seperti daun menguning yang berguguran ya, dimakan oleh ulat-ulat yang sangat ganas. Cepat mereka membusuk ya, meleleh dan memenuhi permukaan bumi. Besok pagi Nabi Isa dan orang beriman di atas Gunung Tursina mendengarkan kok hening. Kemarin ribut sekali. Nabi Isa katakan, siapakah di antara kalian yang berani turun? Coba cek apa yang terjadi dengan Ya'juj Ma'juj. Kok suaranya nggak ada lagi. Mereka ribut banget tuh. Kemudian ada yang angkat tangan, biar saya. Ini adalah orang yang siap mati. Ya. Akhirnya dia turun dari Gunung Tursina, dia lihat semua pemandangan mengejutkan. Bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Naik lagi ke atas dan terkejut. Wahai ya wali Allah, wahai ya Isa, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj sudah binasa semua. Berarti doa Nabi Isa Allah kabulkan. Maka turunlah Nabi Isa dan orang beriman. Kata Rasulullah berikutnya, tidak ada satupun tempat yang bisa dipijak oleh kaki Nabi Isa untuk bisa mendapatkan tanah. Saking bertumpuk-tumpuknya mereka mati. Lalu apa yang terjadi? Ini seluruh muka bumi sampai ke Arab, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Asia Tenggara, bangkai Ya'juj Ma'juj semuanya menutupi bumi. Mungkin bertanya kita, di mana mereka sebanyak itu disimpan oleh Allah? Itu urusan Allah lah. Jangan kita kaji pula kekuasaan Allah ini, gitu ya. Lalu Nabi Isa angkat lagi tangan ke langit. Ya Rab, ya Rab. Tidak ada satupun tenaga dan kekuatan di muka bumi ini yang sanggup membersihkan bumimu dari bangkai Ya'juj Ma'juj ini kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Allah datangkanlah langit yang terang benderang kata Rasulullah, langsung menjadi gelap gulita seperti malam yang tidak ada bintang, malam yang penuh dengan ada apa yang terjadi? Dari langit ternyata turun menukik ke bumi burung-burung yang leher mereka besarnya dan bentuknya sama dengan leher-leher onta kalian. Berarti burung-burungnya gede dong. Ya. Lehernya mirip dengan leher onta kalian. Besarnya dan bentuknya. Burung ini menukik dan cepat langsung mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj di bawah. Kemana? Gelap gulita. Ya, langit saking banyaknya burung-burung ini turun ke bumi. Masing-masing mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Kemana dibawa? Tidak dijelaskan oleh hadis Nabi berikutnya. Jadi kemana dibawa? Burung itu di mana sekarang ini? Kok bisa sebanyak itu? Juga tidak ada penjelasan berikutnya dari Nabi. Bagi kita, biarlah itu urusan ilmu Allah. Jelas Nabi sedikit memberikan bocoran bagi kita. Subscribe to my channel.